Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi ya. Dan pada kesempatan kali ini aku mau penuhi janji, bukan janji sih, jawaban aku kemarin yang teman-teman ada yang nge-DM tuh masalah tutor bentuk perut sispek gitu ya. Cuman perut aku nggak sispek ini, buncit ya teman-teman. Nah, cuman nggak apa-apa, cuma masih ada kelihatan ya seperti ini ya, nggak apa-apa. Pada kesempatan kali ini aku akan coba share ataupun berbagi ataupun kasih tahu tutor atau cara aku membentuk perut sispek ataupun membentuk otot ABS yang ada pada perut ya. Dan gerakannya sih sebetulnya cukup sederhana, dia ada 5 gerakan. Yang mana gerakan ini bisa teman-teman lakukan ketika rebahan, bangun tidur, itu bisa ya. Yang tentunya tanpa harus ke tempat gym ya. Cuman saran aku ke teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen ataupun ingin punya perut sispek seperti ini, dibarengi dengan pola makan sehat ya. Dalam arti kata pola makan bersih gitu. Ya dihindari yang makan tinggi lemak gitu ya. Yang kita makan tuh harus yang tinggi akan protein dan latihan seimbang serta istirahat juga yang cukup ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktekin di rumah setelah nonton video ini, ataupun nanti teman-teman bisa juga praktekin sambil nonton juga bisa, karena cukup sederhana sih sebetulnya. Apalagi bagi teman-teman yang nggak punya waktu untuk olahraga ke tempat gym, mungkin ya yang kerja dari pagi sampai sore, sorenya baru ada waktu menjelang malam gitu, juga bisa dilakukan ini di rumah, karena ini latihannya itu cukup sederhana dan simpel sekali. Ya hanya perlu di rumah aja sih, yang penting ada niat gitu untuk melakukannya. Ya udah teman-teman, nggak usah lama-lama ya, langsung aja ke gerakannya. Nanti bisa teman-teman langsung praktekin di rumah ya. Dan ini adalah gerakan yang biasa aku lakukan untuk mendapatkan atau membentuk otot ABS aku ataupun otot sispek atau otot perut yang sering dibilang sama orang sekarang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, aku juga udah mulai ini sih, udah mulai hilang karena beberapa hari ini ataupun beberapa bulan ke depan ini aku nggak jaga pola makan. Ibarat itu ya, ketika aku pengen makan berlemak aku nggak jaga, karena aku nggak ada tujuan sih. Contoh, nggak ada pengen ada ikut audisi atau kontes gitu, nggak ada. Jadi ya sebetulnya aku seperti itu, kalau tidak ada tujuan ya aku malas ngelatih ataupun ngerawat itu otot perut gitu. Jadi ya eh, ingat nasi padang langsung makan, ingat apa lagi tuh, ingat gulai rendang langsung makan. Jadi kita bikin happy aja sebetulnya. Cuman ya bagi teman-teman yang pengen tahu caranya, langsung aja ke tutorial ataupun cara gerakannya ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, yang pertama gerakannya itu seperti ini sebetulnya. Jadi kita nanti teman-teman bisa langsung ikuti aja. Aku nggak tahu namanya apa ataupun ini gerakan-gerakan apa, aku nggak tahu. Cuman aku mempraktekin gerakannya dan harapan aku nanti teman-teman melakukan ini ataupun meniru ini ya, karena aku nggak tahu gerakannya itu, aku nggak tahu namanya apa ya. Yang pertama seperti ini. Jadi posisi kita duduk dan tangan ke belakang, posisikan badan seperti ini, diangkat kakinya. Teman-teman lihat ya. Jadi turunkan kaki tarik ini, tarik tuh. Oke teman-teman, itu adalah gerakan yang pertama ya. Itu adalah gerakan yang pertama yang bisa teman-teman latih di rumah. Karena teman-teman kan bisa lihat tuh kontraksi. Ketika kita menarik seperti ini, otot perut kita akan ikut berkontraksi ya. Teman-teman lihat di sini. Oke. Bahkan ketika kita melakukan hal ini, otot seribu ataupun otot perut samping itu akan kelihatan kontraksi juga. Teman-teman lihat. Jadi dia juga, selain dia otot ABS yang ada di depan ini, otot samping ataupun otot seribu ini juga ikut berkontraksi ya. Itu adalah gerakan yang pertama teman-teman ya. Next kita masuk ke gerakan yang kedua. Memang sih agak gimana ngomongnya tuh, pola pernapasan kita kalau kita nggak paham ataupun nggak bisa ngatur pola pernapasan di latihan perut ini, rasanya tuh paling capek di latihan perut. Karena memang ya aku akui, dari sekian banyak latihan otot gitu, kalau kita nggak bisa ngatur napas,
di latihan perut itu sangat sangat terasa ngos-ngosan banget ya. Itu yang pertama adalah itu. Yang kedua, sit up biasa, seperti sit up biasa ya. Kebetulan di sini aku menggunakan alat untuk nahan kaki aku. Nanti di rumah teman-teman juga bisa menggunakan alat ataupun nanti bisa minta bantu teman gitu ya untuk menjadi menahan kaki ya. Biasa seperti ini ya. Sit up ini ada hal yang umum yang orang-orang lakukan untuk melatih otot perut ya. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman bisa lihat tangan di sini. Oke. Satu. Oke, itu adalah dengan cara sit up ya, cara kedua. Nah, rasakan nanti teman-teman ketika kita sit up itu kita ngerasa nariknya tuh pusat tenaga kita tuh berpusat di sini, di perut gitu. Jadi seakan-akan kita ngerasa itu seperti digencet apa sih namanya ya, seperti itu ya, rasa nanti di perut. Itu yang kedua yang bisa aku lakukan. Nah, gerakan yang kedua adalah push up ya, bukan push up, sit up. Oke. Itu adalah gerakan yang kedua dan lumayan. Latihan perut merupakan salah satu latihan kardio yang efektif membakar lemak itu, karena tenaga kita di latihan perut itu akan lebih banyak keluar dibanding latihan yang lain. Coba teman-teman praktekin di rumah. Aku udah rasain sendiri ya, karena ketika aku latihan perut itu akan lebih banyak membakar kalori, membakar lemak gitu, dibanding aku harus latihan bicep atau mengangkat barbel gitu. Next itu yang kedua dan yang ketiga. Oke, yang ketiga biasanya aku lakukan hal seperti ini, latihan ini. Dan ini sebetulnya adalah latihan untuk otot perut bagian bawah. Nah, yang seperti ini. Teman-teman bisa langsung praktekin nanti juga di rumah ya. Oh iya teman-teman, satu lagi. Nanti kan pasti ada pertanyaan. Bang, berapa kali sih efektifnya, atau berapa set sih efektifnya, berapa repetisi efektifnya, berapa set efektifnya gitu ya. Tergantung kekuatan teman-teman. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman dalam satu gerakan itu sanggup 3 set, dalam satu set itu mungkin teman-teman ngambil 10 ya, berarti 3 set. Dalam satu set itu teman-teman ngambil repetisi 10. Berarti dalam satu gerakan itu ada 3 set, berarti repetisinya 10 per set, berarti 30 semuanya ya. Cuman itu tergantung kemampuan masing-masing. Jadi jangan dipatokin ataupun jangan harus memaksakan itu, aku harus dalam satu set itu aku harus bisa 20 repetisi ya, jangan. Ya, saran aku seberapa sanggupnya ya teman-teman ya. Jadi nanti nggak ada aturan baku sih sebetulnya. Cuman jangan juga itu nanti dilakukan cuman 5 kali gerakan ataupun 5 repetisi satu set ya, jangan. Minimalnya itu 6 atau enggak 7 gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Oke. Ini adalah gerakan yang ketiga ya, yang biasa aku lakukan. Oke, kita mulai. Oke, kita lurus seperti ini. Oke, kita tahan, turunkan kaki. Sebelumnya ini tangan kita mengganjal ini bokong bagian belakang ataupun pinggang. Jadi seakan-akan pinggang kita tuh nggak nyentuh ke lantai gitu lah. Jadi kita ganjal. Ya teman-teman ya, diposisikan seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa rasain di rumah seperti apa, nanti kontraksinya akan terasa ke otot bagian bawah ya. Oke, kita mulai. Turunkan, cuman nggak usah sampai ke bawah, jangan nyentuh ke lantai ya, coba ditanggung aja, nanti akan terasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10 ya. Teman-teman lihat kan, kelihatan main perut nih capeknya tuh sebetulnya minta ampun. Aku aja sampai muka aku merah gitu setelah latihan itu. Karena ya memang iya, seluruh otot yang ada di badan kita nih ikut bergerak kalau kita main perut. Ya, itu adalah latihan nomor 3 ya teman-teman ya. Untuk sementara kita tunggu sebentar. Aku ngambil nafas dulu karena memang aku akui jujur, bagi aku latihan perut ini adalah latihan yang sangat berat. Cuman walaupun berat, tapi aku suka karena aku suka hasil nanti dari apa yang udah kita lakukan ya. Karena kita ngelatih otot perut kan untuk membentuk otot ABS, jadi aku sukanya nanti di situ. Aku mengharapkan hasilnya gitu. Walaupun berat, aku tetap suka sih sebetulnya. Oke, tadi ada udah 3 ya. Yang ketiga tadi aku nggak tahu namanya apa, cuman itulah gerakannya ya. Yang 3. Oke, next selanjutnya yang keempat. Oke teman-teman, sama sebetulnya. Di waktu kita juga masih di waktu rebahan atau baringan ya. Nah, yang keempat ini sama sebetulnya waktu rebahan atau baringan. Nah, seperti ini. Tangan kita tetap ke sini ke belakang kepala seperti orang sit up. Cuman inti bedanya gerakannya beda ya, tapi belum bisa lakukan. Jadi ketika kita naik ke atas, ngomongin gimana ya? Ketika kita mau ngelakuin ini sebetulnya kita gerakannya kiri kanan gitu ya teman-teman ya. Cuman itu berlawanan dengan kaki kita. Contoh seperti ini aja dah. Daripada ribet, aku contohin nanti teman-teman lakukan di rumah atau tiru ya. Karena aku nggak tahu ngomongnya seperti apa. Dan aku salah satu orang yang nggak suka terlalu banyak teori gitu. Jadi aku nggak suka ibaratnya itu harus ada gerakannya namanya ini. Nah, aku nggak suka seperti itu. Aku sukanya tuh langsung ngelakuinnya ya. Pertama seperti ini gerakannya. Oke, seperti ini. Oke. 2, 3, 4, 6. Oke, itu adalah gerakan nomor 4. Dan sebetulnya itu adalah gerakan yang sangat sulit juga bagi aku untuk melakukannya. Apalagi di posisi kita pemula, itu adalah gerakan yang sangat ekstrim. Bagi teman-teman mungkin yang punya perut buncit atau gimana gitu, yang lakukan gerakan itu ya otomatis kita akan terhalang oleh ini perut kita. Nah, cuman sebetulnya itu melakukannya sulitnya ketika awal-awalnya ya. Awal-awalnya saja. Cuman kalau teman-teman udah terbiasa nantinya, teman-teman udah ngerasain hal yang santai ya. Aduh. Oke, itulah gerakan nomor 4 nih. Tadi aku lakukan ya seperti ini ya. Oke. Ini adalah gerakan nomor 4. Itu adalah gerakan nomor 4 ya teman-teman. Sampai bunyi. Oke. Itu adalah gerakan nomor 4 ya. Next, yang nomor 5 apa sih bang gitu ya. Oke. Gerakan nomor 5 sama. Kita juga masih baring ya. Kita juga masih baringan. Kita juga masih baringan dan tangan tetap masih di belakang kepala. Dan kalau yang seperti tadi kita langsung gerakan ngambil ini, nurunin kaki 2, cuman ini gerakannya cuman satu-satu ya. Nah, contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke. Bagi teman-teman pemula nanti, kalau seandainya baru pemula, itu teman-teman nggak masalah tangannya dilurusin ataupun kepalanya dilurusin sama kaki, sama badannya seperti ini. Yang pertama ya, untuk pemula nggak masalah. Dan ini punya buat apa sih bang? Sama, dia juga sama melatih otot perut bagian bawah juga sebetulnya ini. Cuman kalau kita ngelakuin hal seperti adalah variasi gerakan untuk supaya kita tetap bertenaga, jadi nggak kedua belah kaki kita itu naik, jadi tetap ada ketika naik ini kan turun nih, kontraksi di sini lebih kuat, dan ini dia low santai gitu, kita turunkan gantian gitu loh kan. Oke. Dan bagi pemula yang nggak masalah lurusin seperti ini dulu. Cuman kalau aku lebih suka gua angkat sedikit, jadi aku merasa tuh lebih terasa seperti ini. Jadi ini. Jadi seperti ini aku merasa tuh cepat terasa ini. Jadi rasa kontraksi otot perut sama kita ngangkat kaki itu aku dengan gerakan ngangkat tangan kepala seperti ini lebih cepat terasa di sini. Ibaratnya tuh kita lebih cepat dapat feel-nya bahwasanya otot perut kita tuh udah ngerespon gitu, udah ngerespon gerakan kaki kita dengan kita segini ya, dibanding kita harus lurusin kepala dengan badan, dengan kaki kita angkat seperti ini. Oke. Oke. Ini yang nomor 5 ya, ada 5 gerakan tadi. Cuman tadi di dalam aku ngelakuin gerakan itu, teman-teman pasti ada pendengaran suara yang tidak enak seperti suara kentut ya. Cuma itu bukan kentut sebetulnya. Itu adalah suara suara angin yang terperangkap di antara punggung sama matras. Jadi ketika kita gerak seperti ini ada angin, tuh keluar, ya teman-teman. Jadi itu bukan suara kentut ya, takutnya nanti teman-teman ngira ini si abang jorok banget ya bikin konten itu sambil kentut gitu. Bukan teman-teman, kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa lakuin hal itu di rumah. Apalagi nanti udah keringatan, itu akan sering terdengar suara seperti itu. Cuman kalau teman-teman mau coba itu ya ketika teman-teman nggak pakai baju, maka itu akan nanti kedengaran ya. Oke teman-teman, itulah tadi 5 gerakan yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk membentuk ataupun mendapatkan otot ABS ataupun otot perut yang bagus itu. Bukan yang bagus ya, aku bilang bukan yang bagus karena masih banyak cara-cara orang itu yang lebih bagus daripada cara aku ya. Dan otot orang juga lebih bagus dari otot aku. Cuman itu adalah tutorial ataupun cara aku biasanya untuk membentuk otot perut ataupun latihan rumahan yang biasa aku lakukan dan mendapatkan hasil seperti ini ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman bisa lihat memang udah agak mulai hilang, cuman belum terlalu hilang ya. Kalau teman-teman yang satu lagi aku bilang sama teman-teman, kalau teman-teman udah punya basic seperti ini nantinya teman-teman udah enak. Jadi nanti seandainya teman-teman nggak latihan sebulan atau 2 bulan, dia udah ada basic ataupun udah ada kerangka seperti ini. Jadi teman-teman kalau udah punya seperti ini, ya udah teman-teman tinggal najamin aja ke depannya. Yang memang yang awalnya itu yang susah itu untuk membentuk awal. Cuman ya kenapa susah? Itu dia susah karena kita malas. Sebagian orang tuh mengatakan itu, aduh bang susah banget dah, perut aku nggak mau aku bentuk. Bukan masalah susahnya di situ. Susah tuh karena apa? Karena kamu malas, karena keinginan itu tidak terlalu kuat gitu. Coba kalau kuat itu pasti ketika kita ingin sesuatu itu kuat, keinginan kita seperti itu, apapun caranya pasti kita lakukan ya. Tapi dalam tanda kutip itu yang hal-hal positif ya teman-teman ya. Nah, seperti aku dulu juga nggak punya otot perut seperti ini. Cuman ya alhamdulillah aku dulu punya idola, dan aku pengen banget ataupun punya keinginan kuat seperti dia. Makanya alhamdulillah aku udah buktikan sendiri aku bisa lakukan hal seperti itu. Tidak ada yang mustahil di atas dunia ini
kalau kita mau berusaha dan mencoba ya teman-teman ya. Dan saran aku, nanti teman-teman yang mau melakukan hal ini boleh dilakukan di rumah di mana saja. Bahkan ketika bangun tidur, kalau lagi badan fit, segar gitu, bisa teman-teman lakukan di rumah ya teman-teman ya. Dan satu lagi, kalau seandainya teman-teman pengen punya otot perut seperti ini, nah ketika teman-teman udah mulai latihan seperti yang aku lakukan tadi di rumah, diimbangi teman-teman sama makan sehat ataupun makan bersih gitu ya. Kurangi makan yang berlemak gitu ya. Intinya tuh ya, kenapa otot perut kita kadang sudah terbentuk ataupun kebuncitan itu kelihatan ya, karena banyaknya timbunan lemak gitu ya. Jadi nanti uh, lakukan gerakan ini, lakukan olahraga terus, dan jangan pernah bosan olahraga walaupun nanti cuman 2 menit, cuman 10 menit tetap olahraga dalam satu hari, nggak masalah. Yang penting ya teman-teman selalu terapkan pola hidup sehat serta makan makanan protein dan makan sehat juga, makan bersih ya. Alhamdulillah aku udah lumayan sih dapat keringat seperti ini. Dan nantinya teman-teman, kalau teman-teman suka sama video ini nggak masalah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nah tentunya ya subscribe dulu, terus baru komen, subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Ataupun nanti teman-teman suka itu dibagikan aja, nggak masalah, bisa tolong bagikan ya, supaya teman-teman yang lain itu nanti bisa tahu, ataupun kita nanti bisa saling berbagi ya teman-teman ya. Dan nanti kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan itu nggak masalah, teman-teman langsung komen aja di bawah, nanti aku jelasin semuanya apa-apa aja yang teman-teman tanyakan ya. Nah, atau pola makan sehat ataupun nanti gerakan yang lain, teman-teman nggak masalah, tanyakan aja ya. Oke, mungkin untuk video kali ini, untuk share kali ini aku berbagi cukup sampai di sini saja ya, karena lumayan sih aku juga udah mulai capek gitu ya, karena kita ngonten sambil ngobrol, olahraga sambil ngobrol, sambil buat konten itu sebetulnya berat gitu ya, karena kita di situ latihan menjaga atur napas. Ketika kita ngomong, napas kita belum sepenuhnya stabil. Nah, di situ kita harus menyeimbangkan pola pernapasan sama pola kita ngobrol ataupun berbicara di depan kamera seperti ini. Ya, sungguh kalau dibilang sih agak berat gitu. Cuman ya, itulah yang harus kita pelajari ya. Segala yang berat itu bisa kita ringankan kalau kita mau berusaha ataupun memperbaiki apa mungkin yang merasa kita berat tersebut ya. Ya mungkin seperti itu dah, terlalu banyak ngobrol akunya. Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita cukup sampai di sini ya. Dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh komen di bawah, nanti komen teman-teman langsung aku buatin videonya langsung. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ya teman-teman ya. Oke, sama-sama kita membangun, karena kebaikan untuk kita, dari kita, dan untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita. Oke, selalu rajin olahraga dan jaga kesehatan selalu. See you next again. Oke, bye bye.